Selamat sore, perkenalkan nama saya Angelina Devtriana Koro, NIM 2103020084, kelas 1C Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya ingin mereview tugas pertama yang berjudul The Cambridge Champion to Durkheim. Nama penulis Jeffrey C. Alexander and Philip Smith, tahun terbit 2005, penerbit Universitas Cambridge, jumlah halaman 429, ISBN 05210051, dalam bahasa Inggris. Tentang penulis, Jeffrey J. Alexander adalah profesor dan ketua Departemen Sosiologi Universitas Yale and Co-Direktur Pusat Sosiologi Budaya. Dia telah menerbitkan secara luas di bidang teori sosiologi dan sosiologi budaya. Philip Smith adalah asisten profesor sosiologi dan direktur Asosiasi Pusat Sosiologi Budaya Universitas Yale. Durkheim yang baru. Awal kehidupan Durkheim dimulai dari tanggal kelahiran hingga pencapaiannya selama masa hidupnya. Durkheim lahir pada 15 April 1858 di Epinal. Pada tahun 1875, beliau menerima Baccalaureate en Lettres College de Epinal. Berbagai dampak kehidupan Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Salah satu cara untuk mencoba jawaban adalah dengan menempatkan twist dekonstruktif pada literatur sosiologis standar tentang produksi budaya dan pengetahuan. Itu biasa dalam bidang untuk menyarankan bahwa penulis menghasilkan teks untuk mengirim pesan kepada orang lain. Representasi dan periodisasi kehidupan dan karya Durkheim. Kehidupan dan karya Durkheim disajikan dalam 22 baris Petit Robert. Ini berisi ringkasan pendekatan sosiologisnya, jenis patologi sosial, dan jenis bunuh diri. Durkheim menyajikan 3 jenis, tetapi jika seseorang membaca dengan benar, ia menjelaskan 4. Di bawah penampilan segitiga ada persegi, dan persegi ini secara logis diperlukan untuk penalaran Durkheim dan koherensi analisisnya. 2 kotak ini, satu untuk pembagian kerja yang tidak normal, dan lain untuk jenis bunuh diri, akan ditinjau secara singkat sebelum kembali ke pertanyaan pelik tentang kemungkinan hidup mereka. Gerakan Durkheim di Prancis dan dalam sosiologi dunia. Emile Durkheim bukan hanya seorang individu, tetapi kepala, sekaligus simbolis dan nyata, dari semua sosiolog hebat yang membentuk konon pendiri disiplin tersebut. Karya Durkheim paling menyeluruh merupakan produktif kolektif. Hal ini dalam segala hal diakui oleh para sosiolog masa kini. Pada satu hal, sebagian besar pembaca Durkheim dulu dan sekarang selalu setuju. Dia seperti Marx, menekankan struktur sosial. Durkheim membantu menciptakan sosiologi klasik karena ia menempatkan kekuatan sosial di luar aktor individu. Tetapi mulai saat ini, kesepakatan teoritis berakhir. Durkheim dan ritual. Durkheim membuat perbedaan kritis antara waktu profan adalah monoton, kendur, dan membosankan, dan waktu suci yang karakterisasi sebagai bui kolektif. Waktu suci dikhususkan terutama untuk ritual. Jadi, sehubungan dengan pemahaman Durkheimian tentang ritual, itu adalah sosial undang-undang yang utama. Sejak awal 1980-an telah terjadi pertumbuhan yang luar biasa dalam studi sosiologisnya, tubuh, dan dalam pekerjaan interdisipliner yang telah berusaha untuk menyadarkan kembali pemikiran sosial ke dasar jasmani tindakan sosial. Sedikit dari orang-orang sesamaan kita yang ingat, dan lebih sedikit lagi yang layak ditegur bahkan jika pertama kali muncul kosakata sosiologi yang baru mulai dan belum matang, kata masyarakat hanyalah metafora, dan metafora yang paling umum di sini seperti di sana. Jenis yang biasanya digunakan dengan maksud
untuk menjinakkan sesuatu yang aneh dan membuat sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal dan membingungkan. Baik, kesimpulan yang dapat saya berikan dalam buku yang berjudul The Cambridge Companion to Durkheim menceritakan tentang awal kehidupan Durkheim, di mana pada saat itu ia menjalani kehidupan yang sangat rumit, di mana terdapat banyak sekali pro dan kontra yang terjadi. Emile Durkheim adalah seorang pencetus sosiologi. Ada berbagai dampak kehidupan Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial. Durkheim bukan hanya seorang individu, tetapi kepala, sekaligus simbolis yang nyata dari sebuah gerakan sosial. Buku yang ditulis oleh Jeffrey C. Alexander dan Philip Smith ini sangat baik, akan tetapi ada sebagian kata yang susah untuk dipahami dan pada saat kita mentranslate-nya ke bahasa Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih.